Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang pemodelan perangkat lunak untuk analisis dan desain terstruktur, segmen kedua. Oke, jadi kita belajar tentang konsep perancangan perangkat lunak. Ya, apa itu yang dimaksud dengan perancangan perangkat lunak? Perancangan perangkat lunak adalah sekumpulan prinsip, konsep, serta praktek pengembangan perangkat lunak dengan tujuan menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi. Jadi, kita bisa membedakan antara analisis dengan perancangan. Pada analisis kita melakukan analisis atau dekomposisi dari persoalan untuk mengumpulkan kebutuhan perangkat lunak. Nah, di sini di perancangan kita akan menuju ke implementasi. Jadi kita merancang sistemnya akan seperti apa. Oke, nah, prinsip perancangan ini nantinya akan memandu pekerjaan perancangan yang akan dilakukan. Ya, jadi kita harus mengerti dulu konsep ini sebelum kita melakukan implementasi. Ya. Kemudian desain akan memberikan berbagai variasi representasi perangkat lunak sebagai dasar panduan pengembangan yang berikutnya. Nah, setelah kebutuhan perangkat lunak dianalisa dan dimodelkan, maka perancangan perangkat lunak adalah aktivitas modelan terakhir sebelum kita melakukan konstruksi atau implementasi. Dalam hal ini ada aktivitas coding atau pengubahan atau translasi dari bentuk rancangan ya dalam notasi algoritmik ke dalam bahasa pemrograman. Nah, jangan lupa kita juga perlu untuk melakukan pengujian untuk mengecek apakah coding yang kita lakukan itu benar. Oke, sekarang kita lihat ya apa saja model-model untuk spesifikasi desain. Jadi ada bermacam-macam, ada desain data. Desain data dibentuk dari hasil transformasi analisis model informasi. Ya, nah di DFD kita melihat ya kita bisa punya ada yang namanya kamus data. Di kamus data itu mendeskripsikan ya data-data apa saja yang digunakan di dalam sistem kita ya. Jadi apa saja data-datanya dan ini bisa distrukturkan dalam bentuk kamus data. Yang kedua adalah diagram R. Nah, diagram R ini isinya adalah entitas-entitas apa saja yang ada di dalam sistem. Antar entitas akan dihubungkan dengan relationship atau hubungan, di mana entitas bisa punya atribut dan relationship itu punya atribut. Untuk pembahasan diagram R ini, Anda bisa melihat perkuliahan Anda di kuliah basis data. Jadi, nantinya kamus data dan diagram R ini akan menjadi struktur data untuk implementasi program. Jadi, data-data itu disimpan di dalam diagram R dan kemudian nanti akan diimplementasikan sebagai suatu struktur data atau basis data. Yang kedua adalah desain arsitektur. Desain arsitektur itu adalah bentukan dari semua elemen-elemen struktur utama. Jadi gambarannya seperti kalau kita mau bikin gedung atau bangunan, maka kita harus membuat arsitekturnya. Dari situ kita bisa lihat ya hubungan antara elemen-elemen di dalam struktur utamanya. Nah, kalau di perangkat lunak, kita bisa lihat desain arsitekturnya dari spesifikasi sistem, kemudian model analisis proses, serta koridor hubungannya. Nah, ini kita bisa dapatkan dari DFD. Di DFD sendiri kita bisa dapatkan hubungan antara proses-proses di mana suatu aliran data akan masuk ke proses dan menghasilkan suatu output. Nah, proses-proses itu akan terjalin, kita bisa lihat dari situ arsitekturnya akan seperti apa. Nah, berikutnya adalah desain interface atau antarmuka. Antarmuka adalah hubungan antara manusia sebagai pemakai
dengan komputer, ya. Jadi di sini bagaimana elemen dari perangkat lunak itu saling terhubung dan berkomunikasi baik dengan sistem lain ataupun dengan pengguna, ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara menggambarkannya. Kita bisa lihat dari diagram DFD serta STD atau State Transition Diagram. Berikutnya adalah desain unit atau prosedur. Ya, unit atau prosedur adalah bagian terkecil dari suatu program atau perangkat lunak. Jadi kita mentransformasikan elemen struktural dari arsitektur software itu menjadi deskripsi unit. Di mana kalau kita ingat di kuliah pemrograman kita, di situ kita membagi-bagi ya suatu program itu menjadi prosedur-prosedur atau function begitu. Nah, itu yang perlu kita rancang atau kita desain. Nah, sumber informasi diambil dari PSPEC, SISPEC, dan atau STD. Ya, PSPEC adalah Process Specification, SISPEC Control Specification, dan State Transition Diagram. Oke. Sekarang kita lihat proses desain. Jadi desain perangkat lunak adalah proses iteratif, artinya akan berlangsung terus-menerus dan kita akan coba untuk perbaiki ya terus-menerus pengubahan kebutuhan menjadi cetak biru atau blueprint untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi yang kita dapatkan di analisa kebutuhan adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification. Itu kita ubah ya dalam bentuk suatu desain ya atau master plan rancangan gitu ya, grand design ya, seperti halnya orang bikin bangunan akan bikin cetak biru atau blueprint-nya. Oke. Nah, jadi cetak biru ini akan memberikan gambaran umum dari perangkat lunak. Jadi kita punya gambaran abstraksi level tinggi dan kemudian nanti akan kita detilkan lebih lanjut. Ya, jadi di situ bisa ditelusuri objektif sistem, komponen-komponennya apa saja, datanya apa, fungsi serta perilaku dari kebutuhan itu akan didefinisikan di dalam desain. Nah, jadi kita punya gambaran desain global, kemudian kita dekomposisi juga, gitu ya, perancangannya menjadi makin rinci atau disebut sebagai perancangan detail. Oke, berikut kita akan belajar tentang apa syarat desain yang bagus. Ya, syarat desain yang bagus adalah semua kebutuhan yang eksplisit dari model analisa bisa diimplementasikan. Jadi kebutuhan itu kita dapatkan dari analisa kebutuhan, terus kita bentuk atau modelkan dalam bentuk desain yang nantinya akan diimplementasikan. Ya, di sini kita juga perlu untuk mengakomodasi kebutuhan yang tidak langsung dari pengguna. Ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam dari bisnis analis. Oke, kemudian desain dapat dibaca dan dipahami, ya, agar menjadi panduan dalam membuat coding program, pengujian serta panduan. Oke, kemudian desain juga bisa memberikan gambaran lengkap dari sudut pandang implementasi. Nah, karena desain ini nanti akan menjadi bagian dari implementasi, ya, jadi panduan buat implementasi, maka gambarannya sebisa mungkin selengkap mungkin supaya mudah gitu ya orang memprogram. Karena gini, bisa saja antara perancang atau desainer dengan pemrogram itu orang yang berbeda. Ya, di perusahaan-perusahaan perangkat lunak, ya software house gitu, biasanya dipisahkan ya, antara desainer dengan programmer, karena desainer biasanya punya abstraksi yang lebih tinggi gitu. Ya, dia akan membuat desain yang kemudian nanti akan diterjemahkan oleh programmer. Nah, bisa saja programmer itu mempunyai tingkat pendidikan juga yang lebih rendah daripada desainer, gitu ya. Jadi anggapannya bahwa programmer itu adalah pekerjaan yang lebih gampang, gitu ya,
mentranslasikan. Tapi artinya desainer itu harus juga punya tanggung jawab untuk membuat pekerjaan programmer itu menjadi mudah. Artinya bisa ditranslasikan dengan mudah dari notasi-notasi algoritmik ke dalam bahasa pemrograman, sehingga programmer jadi tidak ada kesulitan gitu ya dalam pembuatan atau pembangunan perangkat lunaknya. Ya. Nah di sini nanti waktu kuliah ya kita latihan aja gitu. Tapi di dunia nyata, nah programmer itu akan berupa tim yang lain, orang yang lain, gitu ya, yang ya, kalau dia kita pengen programmer kerjanya cepat dan bagus, ya desainer harus bisa membantu mengarahkan dengan kemampuan yang sedetil mungkin gitu ya, sehingga programmer itu bisa lebih mudah terbantu. Oke. Ya, kita akan melihat panduan umum perancangan. Ya, desain harus bisa melihat berbagai sudut pandang, misalnya teknologi yang tersedia, kemampuan pengguna, kemudian ada ketersediaan infrastruktur, serta kebutuhan dari perangkat lunak. Oke. Kemudian desain sebaiknya bisa dilacak dari model analisisnya. Ya. Jadi semua elemen hasil analisis harus muncul sebagai elemen perancangan. Ini jelas ya. Jadi tidak ada elemen yang kemudian hilang gitu ya. Tidak boleh. Jadi harus jelas. Nah, makanya kita punya traceability matrix di mana kita bisa menghubungkan antara analisis, kemudian desain, dan kemudian implementasi. Jadi jelas ini alurnya kemana begitu. Tidak boleh ada yang hilang gitu ya. Tidak boleh ada yang hilang di tengah jalan. Oke. Desain bisa menggunakan unit-unit atau prosedur yang sudah dikembangkan dari awal. Bisa pinjam dari library, atau kita misalnya sudah pernah membuat unit atau prosedur tertentu, kita maksimalkan prinsip reusability. Jadi penggunaan kembali suatu unit atau prosedur atau function yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ya. Nah, kemudian desain akan meminimasi gap antara software dengan dunia nyata. Ya, ini pentingnya. Jadi bagaimana sih dunia nyata, ya, dan bagaimana pembangunan perangkat lunaknya. Kalau desainnya bagus, ya, jadi nanti gap-nya juga akan makin tipis gitu ya. Jadi tidak ada gap antara dunia nyata dengan perangkat lunaknya. Oke, desain bersifat seragam dan mengandung kesatuan. Ya, jadi interaksi dibuat konsisten, nah, atau ada suatu keseragaman gitu ya. Kita lihat di perangkat lunaknya Microsoft itu dia biasanya punya keseragaman dari sisi menu gitu. Baik kita lihat di MS Word, Excel, atau PowerPoint itu biasanya relatif seragam ya. Ada file, open, save as gitu. Itu tuh membuat pengguna itu nyaman gitu. Ya. Ini nih salah satu kunci suatu desain yang bagus. Ya. Oke. Berikutnya, desain distrukturkan secara baik sehingga tidak rusak hanya karena data yang tidak lengkap. Jadi kita berusaha supaya mungkin ada kontrol atau message, error message, sehingga tidak broken gitu, tidak putus di tengah jalan gitu. Jadi selalu bisa dihandle dengan baik. Ya. Di sini jangan sampai terjadi sambal sulam, gitu ya, spesifikasi kebutuhan yang lengkap, gitu, dan sebagainya. Oke, hal yang harus kita cermati, desain bukanlah coding, dan coding bukanlah desain. Nah, ini orang juga kadang-kadang suka jump to conclusion gitu, jadi Bapak pengen segera untuk mengcoding gitu, padahal ini ada tahapannya gitu ya. Di sini kita baru pada tahap desain. Jadi baru pada tahap merancang, belum mengimplementasikan. Jadi jangan buru-buru
mengimplementasikan, di sini kita perlu untuk bertindak kreatif gitu, bertindak berpikir bagaimana sih yang baik gitu, karena kadang-kadang kalau kita langsung berpikir coding gitu, itu kita pikirannya praktis saja, jadi pengennya ayo cepat selesai gitu ya, terus tapi kurang mengeksplorasi, mengelaborasi kemungkinan-kemungkinan ada sesuatu yang lebih baik daripada sekedar mentranslasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, jadi kita perlu membedakan, misalkan antara desain dengan coding. Oke. Nah, berikutnya desain sebaiknya dinilai kualitasnya saat proses bentukan dan bukan sesudahnya. Jadi pada saat proses kita menilai kualitas dari desain. Ya. Jadi hasil desain mungkin bagus, tapi proses pembuatannya mungkin belum tentu bagus, gitu ya. Oke. Kemudian desain sebaiknya bisa dikaji ulang atau direview untuk mengurangi kesalahan dari konsep desain. Ya, jadi dilakukan bersama-sama oleh tim. Oke. Ya, berikutnya adalah atribut kualitas untuk desain. Macam-macam ya. Ini contohnya dari Hewlett Packard. Ada yang namanya FURPS, singkatan dari functionality, terus usability, kemudian reliability, ya, performance, serta supportability. Ya, fungsionalitas itu bicara tentang kemampuan dari program atau fitur-fitur. Jadi dia harus memenuhi fungsinya, gitu ya, fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan di spesifikasi kebutuhan. Oke. Kemudian usability harus bisa digunakan, ya, digunakan oleh manusia. Jadi harus mudah, tidak membingungkan, tidak susah, dan sebagainya. Kemudian andal atau reliability. Jadi harus andal. Suatu sistem harus andal. Frekuensi dan kerugian harus diminimalisir. Atau kalau misalnya ada kegagalan, gitu ya, bisa segera ditangani, gitu. Performance atau kinerja itu soal apa, kecepatan proses, waktu respon, kemudian waktu keseluruhan dan sebagainya. Oke. Kemudian supportability, ya, ini maintainability, macam-macam ya, ada extensibility, adaptability, serviceability, testability, compatibility, dan configurability. Seberapa jauh, seberapa banyak si perangkat lunak itu nanti akan di-support, artinya bisa di-maintain. Ya, jadi karena kan software ini dibuat terus deploy, ya, diserah terimakan kepada pengguna, nantinya akan bisa juga untuk diubah, gitu ya, dimodify dan sebagainya. Sama aja kayak apa, misalnya mobil harus diservis, ya, jadi harus disupport gitu. Jadi nggak bisa perangkat lunak diserah terima terus ya udah beres gitu ya. Jadi harus disupport, harus bisa digunakan. Terus nanti kalau error atau ada fungsi baru harus bisa ditangani juga. Oke. Ya, jadi ada maintainability dari sistem. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk arsitektur dari perangkat lunak. Ya. Jadi kita lihat apa sih yang dimaksud dengan arsitektur perangkat lunak. Nah, di sini arsitektur perangkat lunak didefinisikan sebagai suatu keseluruhan struktur dari perangkat lunak dan cara bagaimana si struktur itu nanti akan menyediakan integritas konseptual dari sistem. Ya. Nah, di situ ada properti struktural. Jadi ada komponen-komponen yang saling terhubung dan saling berinteraksi dan kemudian nanti akan mensupport atau menunjang tercapainya tujuan dari pembangunan perangkat lunak. Kemudian ada properti fungsi ekstra atau extra functional property. Nah, di situ ada kebutuhan arsitektur sistem terhadap kualitas. Nah, kualitasnya bisa didefinisikan macam-macam ya. Tadi contohnya ada yang apa, FURPS dari Hewlett Packard, gitu ya. Ada kinerja, soal kapasitas, reliability, dan sebagainya. Oke. Nah,
Ini bisa beda-beda, tapi intinya adalah bagaimana itu bisa menunjang kualitas. Dan kemudian adalah kumpulan dari sistem terkait, ya, families of related system. Ini deskripsi yang melibatkan pola-pola berulang yang sering ditemui pada sistem yang mirip. Ya, jadi ada perlu adanya kemampuan untuk reuse dari unit-unit atau modul-modul perangkat lunak. Oke, nah bentuk-bentuk arsitektur itu sebenarnya macam-macam. Kita bisa kelompok-kelompokkan, ya, kita bisa kenali, dan nah nanti kemudian kita juga bisa mendefinisikan. Nah, untuk persoalan tertentu bentuk mana yang kira-kira akan cocok, karena belum tentu semua cocok untuk semua. Ya, jadi kita bisa memilih terus menyesuaikan dengan persoalan yang ada. Ya, kalau persoalannya kayak gini, cocoknya pakai arsitektur yang mana gitu ya. Contohnya seperti itu. Ya, jadi ada yang data centered arsitektur, itu fokus pada data, kemudian ada data flow arsitektur, ya, berfokus pada aliran data, jadi sesuai dengan namanya. Kemudian ada call and return arsitektur, ya, ini fokus pada pemanggilan fungsi dan return values. Kemudian ada object oriented arsitektur, ini berfokus pada objek. Kemudian ada layered arsitektur yang ada banyak lapisan. Oke. Ya, selanjutnya karakteristik. Ya, karakteristik untuk bentuk-bentuk arsitektur tadi. Nah, biasanya bentuknya adalah suatu kumpulan komponen yang akan melakukan fungsi yang dibutuhkan dari suatu sistem. Nah, komponennya macam-macam. Bisa ada basis data, modul, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian antar komponen itu bisa melakukan komunikasi, koordinasi, bisa juga kooperasi. Oke. Ya, komunikasi apa? Saling tukar-menukar data gitu ya. Ada masukan, ada keluaran yang kemudian dipertukarkan. Koordinasi itu apa? Ya, berarti ada yang berlaku sebagai koordinator gitu ya. Ada yang mengatur gitu. Ada protokolnya, ada yang ngatur. Jadi ada yang ngatur dan ada yang diatur gitu. Komponen ini ngatur yang mana gitu ya. Terus harusnya komponen ini harus mengerjakan apa dan sebagainya. Kalau kooperasi apa? Ya, saling kerjasama. Oke ya. Oke, batasan. Batasan adalah apa yang tidak dilakukan atau dilakukan oleh komponen, gitu ya. Jadi sistem itu melakukan apa, terus komponen-komponen di dalamnya itu harus melakukan apa atau tidak boleh melakukan apa, gitu ya. Itu batasan. Oke. Kemudian model. Model semantik memungkinkan perancang ya mengerti tentang properti. Jadi berarti dikasih penjelasan gitu ya, penjelasan tentang sistem itu komponen-komponennya apa saja gitu. Oke, nah sekarang kita lihat masing-masing bentuk arsitektur. Tadi ada yang disebut sebagai data centered arsitektur. Oke. Kita lihat di sini ada data store ya, atau penyimpan data, bisa bentuk server gitu ya. Ada server. Jadi ada penyimpanan data, terus nah yang lain-lain itu akan berhubungan dengan penyimpan data ini ya, ada penyimpan data. Jadi si kliennya akan berhubungan di sini. Ini biasanya digunakan untuk yang berorientasi data gitu ya. Jadi klien-kliennya banyak gitu, terus kemudian ya dia akan mengakses ini. Ya, mungkin kayak perbankan itu biasanya juga menggunakan cara seperti ini. Oke, data flow. Ini sebenarnya mirip sama DFD gitu ya, tapi bentuknya ini filter dan pipa-pipa gitu ya, di mana data itu akan dialirkan gitu ya. Ada yang bentuknya seperti ini namanya pipes and filters. Terus ada yang
terurut ya berdasarkan batch gitu ya. Jadi setiap batch dialirkan gitu dan seterusnya. Oke, kemudian call and return ini sebenarnya mirip bentuk menu gitu ya, di mana ada suatu program utama yang kemudian mau manggil berapa menu, kemudian menu itu manggil sub menu gitu ya. Jadi nanti akan bentuknya adalah tree gitu ya. Jadi kita memanggil sesuatu. Oke. Kemudian kita lihat arsitektur berlapis atau layered arsitektur. Jadi ada lapisan-lapisan arsitektur, ya misalnya gini, ada lapisan core, kemudian ada utility, application, kemudian ada user interface. Nah ini dipisahkan. Ini kayak lapisan OSI layer gitu ya, yang intinya atau utamanya tuh biasanya di tengah gitu ya, dan kemudian makin berkembang. Oke, yang digunakan oleh pengguna itu ada di bagian luar. Oke, kemudian structure chart. Oke, structure chart seperti apa tadi ya, yang call gitu ya. Jadi di sini ada program utama yang kemudian manggil subprogram ABC, kemudian A manggil D, E dan seterusnya. Oke. Ya. Sekarang kita melihat structure chart atau diagram terstruktur, ya, di mana di sini ada proses operator commands memanggil command input controller dan determine type, terus command input akan memanggil read, validate, produce error message dan sebagainya gitu ya. Ini juga manggil subprogram yang ada di bawahnya.